warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program studi sarjana kebidanan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan role play dengan judul Mediasi Kasus Pendarahan Postpartum Akibat Keterlambatan Rujukan. Role play ini menggambarkan permasalahan dalam pelayanan kebidanan yang diselesaikan melalui mediasi, komunikasi, etika, profesi, serta musyawarah mufakat. Baiklah, sebelum memulai role play, izinkan kami memperkenalkan anggota dan peran kami masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Zahra. Saya berperan sebagai Ikatan Bidan Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Anci. Pertama, berperan sebagai Ibu Kader. Halo, perkenalkan, saya Wilda sebagai Ibu Bidan. Halo, perkenalkan, nama saya Helmisa berperan sebagai KRT. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Fitri berperan sebagai suami. Baik, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua telah hadir. Hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah terkait kasus persalinan ibu-ibu yang mengalami perdarahan setelah melahirkan. Saya hadir sebagai perwakilan Ikatan Bidan Indonesia untuk membantu proses mediasi dan memastikan penyelesaian sesuai dengan hukum dan etika profesi. Saya kecewa. Istri saya hampir meninggal. Saya mau viralkan kasus ini dan menuntut PB ini untuk ditutup. Pak Fahri, kami memahami perasaan Bapak, namun terlebih dahulu mari kita mendengarkan kronologi dari berbagai pihak. Silahkan dari sini menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Saat persalinan, kondisi ibu awalnya stabil, namun setelah bayi lahir terjadi pendarahan postpartum. Saya segera melakukan penanganan awal sesuai prosedur dan menyarankan rujukan ke rumah sakit. Tapi kenapa tidak langsung dirujuk dari awal? Sebelumnya, saya sudah menjelaskan risiko yang mungkin terjadi dan pentingnya rujukan apabila muncul komplikasi. Saat kondisi mulai memburuk, saya kembali meminta persetujuan keluarga untuk rujukan. Saat itu keluarga besar masih berdiskusi karena ayah saya ingin persalinan tetap ditangani di kampung. Kami terlambat mengambil keputusan. Jadi ada keterlambatan persetujuan keluarga ya? Iya, kami sempat menunggu keputusan keluarga. Tetap saja saya marah. Saya ingin membuat video dan meminta masyarakat menutup tempat praktik ini. Saya memahami kemarahan Bapak, namun saya telah melakukan tindakan sesuai kompetensi dan segera menyarankan rujukan ketika muncul tanda bahaya. Masyarakat harus tahu kejadian ini. Pak Andi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Namun, menuduh seseorang bersalah sebelum ada pemeriksaan resmi dapat merugikan banyak pihak. Maksudnya? Indonesia adalah negara hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku. Tidak boleh ada tindakan menutup praktik secara paksa atau menghakimi seseorang tanpa proses yang adil. Betul, kita harus mencari fakta, bukan meluapkan emosi. Bidan Siti, apakah ada penjelasan kepada keluarga mengenai kondisi pasien? Ada. Saya menjelaskan risiko pendarahan, kebutuhan rujukan, dan tindakan yang diperlukan. Penjelasan tersebut diberikan kepada keluarga sebagai bagian dari inform konsen. Jadi keluarga memperoleh informasi sebelum mengambil keputusan? Benar. Saya akui saat itu keluarga kami terlalu lama bermusyawarah karena mengikuti keputusan orang tua. Hal seperti ini biasa terjadi. Budaya menghormati orang tua memang baik, tetapi keselamatan ibu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Mari kita fokus pada solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Saya mengusulkan adanya edukasi bagi keluarga tentang tanda bahaya persalinan dan pentingnya rujukan cepat. Saya juga bersedia berbagi pengalaman agar keluarga lain tidak terlambat mengambil keputusan.
Ikatan Bidan Indonesia dapat membantu melakukan pembinaan dan evaluasi pelayanan sehingga mutu pelayanan semakin baik. Apakah semua pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum? Saya setuju. Saya tidak akan menghasut masyarakat atau menutup praktik secara paksa. Saya juga berkomitmen meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan serta keluarga. Kasus ini mengajarkan bahwa sengketa pelayanan kesehatan harus diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan proses hukum yang benar, bukan melalui penghakiman massa. Musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Setuju. Dengan demikian, mediasi dinyatakan selesai. Terima kasih.